Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang membolehkan kita untuk berbuat kasar dan keras kepada siapapun, bahkan termasuk kepada non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyullah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, jamaah ngaji Burdah Senandung Cinta, malam hari ini majelis ini bisa kembali kita helat. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan, rizki yang halalan thayyibah, serta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah senantiasa dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i, yang saya hormati dan cintai teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan bahwa Al-Quran ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung untuk menerimanya. Tetapi semuanya menolak. Lalu yang menerimanya adalah manusia. Dikatakan dalam Al-Quran itu bahwa manusia mau menerima amanah dalam wujud Al-Quran itu karena mereka golongan orang-orang yang bodoh. Tetapi kemudian juga diterangkan bahwa tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang bodoh itu kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Karena itulah di dalam Al-Quran begitu banyak ungkapan-ungkapan sejenis itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tas'urun, dan sebagainya dan sebagainya. Menarik untuk menjadi bagian dari wawasan kita mengapa Al-Quran begitu banyak menggunakan diksi-diksi berpikir atau berakal. Ada keterangan dari, ini hanya satu contoh dari Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Beliau menerjemahkan, menafsirkan kata-kata berpikir dan berakal dalam Al-Quran. Buat saya pribadi itu sangatlah menarik. Kata akola yakilu itu artinya terikat. Maka yang dimaksud itu adalah orang, manusia yang mengikatkan dirinya kepada agama Allah atau kepada ajaran Allah. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang menggunakan akalnya. Itu secara pengertian sederhananya. Lalu keterangan lebih luasnya begini. Prof. Quraisy Shihab memberikan ilustrasi bumi yang mati, kering kerontang maksudnya,
ketika diturunkan hujan kepada bumi itu, maka bumi itu menjadi hidup. Lalu dari bumi itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, memberikan daun, buah-buahan, yang semuanya memberikan manfaat kehidupan kepada manusia. Kata berakal di dalam Al-Quran itu diilustrasikan secara analogis dengan hujan. Dengan kata lain, boleh jadi kita ini memiliki akal, memiliki pemikiran, membaca begitu banyak buku, tahu begitu banyak teori, pemikiran, apapun bentuk-bentuk kajian-kajian kritisisme itu, tetapi seluruh pengetahuannya itu tidak memberikan manfaat baginya untuk hidup. Itu bagaikan bumi yang kering yang tidak dituruni hujan. Maka manusia yang hidup itu adalah manusia yang akal dan pemikirannya itu ditambahkan terus-menerus oleh tetes-tetes hujan itu, sehingga lalu menjadi manusia yang migunani atau bermanfaat kepada orang lain. Kalau dikatakan dengan ekstrim, Anda mau seheboh apapun bisa ngutip Nietzsche, Sigmund Freud, sampai ke pemikir kontemporer macam Bakunin, Zizek, sebutlah siapa saja. Tetapi kalau Anda tidak mampu menghadirkan rahmatan, kemanfaatan, kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya, orang lain, berarti ilmu Anda itu tidak menghantar Anda kepada yakilun itu tadi. Di dalam Al-Baqarah misal, ini satu contoh lagi. Saya pribadi senang ngotak-ngatik Al-Quran secara munasabah itu, gabungan ayat ini secara tematik gitu ya. Di dalam Al-Baqarah dikatakan misal, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka mengatakan, orang-orang yang tidak beriman itu, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat baik. Tetapi sama Al-Quran dibantah lagi, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi tidak merasa, hatinya terhijab oleh ilmunya, dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, ayat yang menerangkan bahwa hanya manusia yang mau menerima amanah Al-Quran itu tadi telah juga disinggung oleh Kak Kus ya, memperlihat bahwa di luar manusia dan jin ini, ya mau itu langit, mau itu hujan, mau itu pohon dan sebagainya, mereka semua itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Quran dikatakan gini, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan bumi, bertasbih. Jika panjenengan berpikir bahwa bagaimana tasbihnya batu, bagaimana tasbihnya hujan dan sebagainya, itu bisa dipahami melalui apa yang disebut sebagai sunnatullah. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa sunnatullah itu amatlah kokoh dan tidak akan berubah. La tabdila li kalimatillahi, tidak pernah ada yang berubah dari ketetapan Allah. Apa gerangan ketetapan Allah sunnatullah itu? Sederhana, dan itu dikandung oleh syariat yang kita kenal, semata menghadirkan maslahat dan menjauhi madorot. Itulah sunnatullah. Jadi kalau ada orang hidup yang justru menghadirkan kerusakan,
menghadirkan ketegangan, konflik kepada siapapun atas nama apapun, sesungguhnya di waktu yang sama dia ini tidak sedang menjalankan sunatullah. Apapun itu, nun sewu mau panjenengan nyebut itu feminisme, monggo. Tapi kalau jenengan jadi nyelutak sama suaminya, no, itu bukan sunatullah. Mbak Maria noleh. Enggak, Mbak. Dan bukan hanya isu itu, apapun. Mau Anda sebut khilafah Islamiyah sekalipun, kalau itu menghadirkan madorot, itu kontra sama sunatullah. Coba nggih panjenengan bisa cek Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi golongan yang berpecah belah dan bermusuhan setelah turunnya Al-Qur'an ini. Wa ulaika lahum adabun atim. Siapa yang memicu hal tersebut atau terjerumus dalam hal tersebut, maka bagi mereka adalah azab yang pedih. Dengan kata lain, kalau boleh saya katakan secara ekstrim atau belak-belakan, perkara mengutip ayat, mengutip hadis itu banyak yang ahli. Yang tidak ahli pun bisa, googling selesai. Tadi ayat yang disebut Kak Gus itu ayat berapa ya? Artinya apa? Itu bisa. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan. Itu artinya apa ya? Kak Gus kan nggak nerjemahin tadi itu. Semua kita itu bisa googling, semenit 2 menit dapat posting, udah jadi ahli Quran. Tetapi tidak berhenti di situ. Bagaimana cara kita menjalankan Al-Quran kita, pemahaman-pemahaman kita, amalia-amalia kita, syariat-syariat kita, seyogyanya keseluruhannya itu netepi atau berada di dalam lingkup sunatullah itu dalam kurung semata maslahat, semata rahmatan lil alamin. Setahu saya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang membolehkan kita untuk berbuat kasar dan keras kepada siapapun, bahkan termasuk kepada non-muslim, kecuali mereka itu melakukan 3 hal. Yang pertama, memerangimu. Yang kedua, mengusirmu dari tanahmu. Yang ketiga, bersekongkol untuk melakukan 2 hal tadi. Hanya itu syaratnya. Itu pun masih dibatasi oleh begitu banyak ayat. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Begitu. Lalu orang dengan gampang dan ceroboh, nun sewu ya atas istilah ini, hanya karena tahu ayat asyidda alal kufar, hanya karena tahu pada bunyanun marsus, menggebu-gebu lalu berbuat begitu jauh dari apa yang disebut haunan, dan mereka mengatakan ini Islam, ini Al-Quran. Padahal ayat tadi itu, wa ibadur rahman, hamba sang rahman, alladzina yamshuna alal ardi, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi atau berkegiatan, beraktivitas, haunan, dengan rendah hati. Bahkan di ayat lanjutannya, terusannya itu dikatakan gini, wa idza khatabahumul jahilun, ketika orang-orang bodoh atau orang-orang jahat itu mengganggu mereka, qalu salama, mereka berkata damai, damai. Lalu di mana kebenaran rujukan, baik itu nakli maupun akli, yang membolehkan kita untuk bersikap, berkata keras, kasar kepada orang lain, bahkan mereka yang berbeda iman dengan kita? Tidak ada. Hal seperti ini juga ditunjukkan dengan sangat terang oleh Rasulullah SAW. Kalau panjenengan pengen membaca secara cepat dan sederhana saja, coba panjenengan cari piagam Madinah itu. Di dalam piagam Madinah itu, golongan Yahudi Nasrani itu dilindungi oleh Rasulullah.
sepanjang mereka tidak melakukan itu tadi, dan posisi hukumnya itu setara dengan orang Islam waktu itu. Ini bukti betapa Rasulullah itu benar-benar rahmatan lil alamin, dalam artian meletakkan dirinya melampaui segala keragaman, melampaui segala perbedaan. Yang ditata oleh Rasulullah itu melalui uswatun hasanah. Apa iya ada di antara kita yang akan mengatakan tafsirnya Rasulullah itu tafsir lawas? Kok iya nyelutak banget sama Rasulullah? Kan tidak mungkin. Ya begitulah memang yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu buku sirah favorit saya itu Sirah Nabawiyah karangannya Syekh Abdul Hasan bin Ali Al-Hasani An-Nadwi. Kebetulan saya nerbitin, tetapi ini saya nggak ngiklan nggih. Ndak. Jenengan bisa aja baca sirah lain, sirahnya Muhammad Hussein Haikal juga bagus. Mau yang rodo-rodo kontemporer, Philip Kahiti juga oke. Karen Armstrong juga oke, tapi hati-hati, ada sesuatu di Karen Armstrong itu. Cuman aku mau nulis. Kalau mau yang rada gronjal-gronjal, ada lagi. Nah, di dalam sirahnya An-Nadwi itu, semuanya itu berisi keterangan tentang adiluhungnya Rasulullah terhadap segala perbedaan orang-orang yang berinteraksi dengan beliau. Bahkan orang-orang yang notabene itu memusuhi, memerangi beliau. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu dengan kekuatannya, kegagahannya waktu Fathu Makkah misalnya, lalu memporak-porandakan kaum musyrik Quraisy, tidak ada. Ini saya kutipkan beberapa ya. Waktu Rasulullah dan pasukan Muslim masuk ke Mekah, itu kekuatannya itu 10.000 pasukan. Abu Sufyan bin Harb itu ketuanya Quraisy itu sampai mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu menandingi kekuatan mereka hari ini. Gitu. Ikrimah bin Abi Jahal masih mencoba untuk melawan, tetapi kalah. Dan Ikrimah ketika kabur juga dibiarin sama Rasulullah. Bahkan beberapa tahun kemudian melalui perantara istrinya, Ikrimah mau masuk Islam itu diterima sama Rasulullah. Diterima. Padahal bolak-balik merangi Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah, ada serombongan pasukan Muslim dari Ansor itu yang tugasnya itu bawa bendera, liwa itu. Ya aku nggak tahu warnanya hitam atau apa, nggak penting. Ya, karena kalau cuman warna itu ya bisa dibikin toh. Bawa liwa itu, dan orang ini saya lupa namanya. Orang ini memang petugas pembawa bendera selalu. Orang ini ketika membawa bendera yang berkibar-kibar dengan pasukan yang besar itu berteriak-teriak, hada yaumul malhamah, ini hari pembalasan, ini hari tumpah darah, gitu ya. Setelah Abu Sufyan itu masuk Islam atas bantuan dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib itu, Abu Sufyan itu mendengar terhadap pekikan si pembawa bendera ini, lalu wadul kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak mendengar si fulan-fulan itu, saya lupa namanya, mengatakan begini begitu? Rasulullah lalu memanggil si prajuritnya pembawa bendera ini dan dikonfirmasi, ditabayun, apa benar kau berkata begitu? Dijawab benar. Lalu Rasulullah sejak saat itu mengambil bendera itu dari tangan petugasnya ini dan menyerahkan kepada putranya. Dan orang ini tidak pernah lagi diberikan wewenang oleh Rasulullah untuk membawa
bendera Islam itu. Ketika Rasulullah kemudian berkhutbah di hadapan kaum Quraisy itu, kita ngerti kan? Ini terkenal sekali. Rasulullah SAW dawuh, hada yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Walaisa hada yaumul malhamah, ini bukan hari pembalasan. Wa anta tulaqo, dan kalian semuanya bebas. Coba bayangin. Wah, kalau Rasulullah mau itu saatnya beleh-beleh. Oh, nggak dilakukan. Sama sekali nggak dilakukan oleh Rasulullah itu. Semuanya dimong. Sampai di sini teman-teman, kita mestinya itu ya terbukalah hati kita, pikiran kita, bahwa memang Islam ini semata membawa marhamah, kasih sayang, welas asih, respect each other, dan sejenis itu. Bukan kok ngantem-ngantemi sebagainya. Tidak begitu. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kalau dikutip, dituturkan itu banyak sekali tentang ini. Semoga kita semua, anak turun kita, keluarga kita, bisa senantiasa menetapi akhlak karimah Rasulullah SAW. Allahumma wa salli ala sayyidina Muhammad fil laili dayawsha, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nahari datajalla, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirati wal ula, wa salli ala sayyidina Muhammadin syaban zakiyah, wa salli ala sayyidina Muhammadin kahlam mardiyah, wa salli ala sayyidina Muhammadin mundukana fil mahdi sabiyah, wa salli ala sayyidina Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.